Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang tajwid, ya. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sifat al-huruf dan kita sampaikan bahwasanya sifat huruf itu secara umum dibagi menjadi dua, sifat yang lazimah yang senantiasa ada pada setiap huruf, ya, sifat yang senantiasa ada pada huruf dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua, sifat aridah, sifat yang sewaktu-waktu ada pada huruf dan sewaktu-waktu tidak ada. Dan kita sampaikan juga bahwasanya sifat lazimah itu dibagi menjadi dua, ya, sifat yang mutadhadah, sifat yang memiliki lawan, dan yang kedua sifat ghair mutadhadah. Sedangkan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah sifat lazimah yang mutadhadah, dan kita bahas dua dari sifat tersebut. Sifatnya ada 5, yang berlawanan itu ada 5, ya. Dengan lawannya berarti ada 10. Dan yang telah kita bahas ada 2 sifat dan dengan lawannya berarti ada 4. Nah, kita lanjutkan sekarang sifat lazimah yang mutadhadah tersebut. Ya, insyaallah kita akan membahas 3 sifat sisanya dari kelima sifat lazimah yang mutadhadah tersebut, ya. Kemudian kita lanjut, sifat yang ketiga adalah isti'la. Isti'la lawannya istifal, ya. Isti'la itu secara bahasa maknanya adalah tinggi. Berasal dari kata ulu, yang mana artinya adalah tinggi. Adapun secara istilah maknanya adalah tingginya pangkal lisan kita ketika mengucapkan suatu huruf. Tingginya pangkal lisan kita ketika mengucapkan suatu huruf. Naik, pangkal kita itu naik ke atas, ya. Kembali kita ingatkan istilah pangkal lisan itu adalah bagian dari lisan kita yang paling belakang, ya. Jadi itu nanti naik ketika mengucapkan huruf yang memiliki sifat isti'la, pangkal lisan kita itu naik ke atas. Efek dari naiknya pangkal lisan ini ke atas, efeknya adalah suara huruf tersebut menjadi tebal. Ya, suara huruf tersebut menjadi tebal. Jadi isti'la, sering saya dengar ada yang mengatakan istilah itu adalah huruf yang tebal, sifat yang tebal. Nah, ini kurang pas, ya. Istilah maknanya naiknya pangkal lisan ke atas. Sedangkan efek yang ditimbulkan dari naiknya pangkal lisan ini, huruf tersebut menjadi tebal. Kalau tebal sendiri, huruf yang tebal, suara yang tebal, dalam bahasa Arab dan dalam istilah tajwidnya dinamakan tafkhim. Jadi istilah menimbulkan suara tafkhim, suara yang tebal, ya. Dan tafkhim ini sesuatu yang tidak harus ini, ya. Tidak semua ada nanti suatu huruf yang dia bukan termasuk huruf yang memiliki sifat isti'la. Namun dalam keadaan tertentu huruf tersebut nanti dibaca dengan tebal, ya.
dibaca dengan tebal. Jadi tidak senantiasa isti'la itu selalu berkaitan dengan tafkhim. Tidak senantiasa isti'la itu selalu berkaitan dengan tafkhim. Karena ada suatu huruf yang dia itu sifatnya istifal, lawan dari isti'la. Namun dalam keadaan tertentu, dia dibaca dengan suara yang tebal. Contoh, lam, kemudian juga ro, ini dalam keadaan tertentu dibaca dengan tebal. Namun ulama mengatakan ro ini sifatnya istifal. Ya. Nah, jadi ini hanya sedikit meluruskan istilah, ya, bahwasanya istilah itu adalah naiknya pangkal lisan ke langit-langit atas, bukan maknanya istilah suara yang tebal. Tidak, suara yang tebal itu dalam bahasa Arab dan dalam istilah tajwidnya dinamakan dengan tafkhim. Baik, huruf-huruf yang memiliki sifat ini ada 7, ya, ada 7 huruf. Urutannya dalam secara urutan huruf hijaiyah, kha, shad, kemudian dad, qa, dha, kemudian qaf. Ya, kha, shad, dad, qa, dha, qaf. Ya. Terkumpul dalam satu ungkapan, khussa dagtin qil. Ya, kalau kita ingin mudah mengingat huruf-huruf setelah ini, maka kita cukup menghafal potongan bait ini. Bait ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya Mawthumah Al-Muqaddimah, ya. Beliau mengatakan wasab'u ulwin khussa dhaghtin qil hasar. 7 huruf yang memiliki sifat istilah adalah khussa dhaghtin. Kha, sad, dha, ghain, ta, qaf dan dha. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan ke-7 huruf ini, pangkal lisan kita itu harus naik. Ya. Pangkal lisan kita itu harus naik ke atas. Di kha, naikkan pangkal lisannya ke atas, dibuka. Kalau kha itu fathah, maka mulut kita dibuka, kemudian sambil menaikkan pangkal lisan kita ke atas, sehingga suara kha nanti yang terdengar akan tebal. Kalau pangkal lisannya tidak naik, maka kha-nya tidak akan tebal. Kha, khalidina, khalidina. Ya, ya, kha-nya tidak tebal. Kemudian shad juga demikian. Shad, dha, ta, dha, dan qaf juga demikian. Namun yang perlu diperhatikan, karena ini banyak kesalahan yang sering terjadi, ya, ketika mengucapkan shad. Ketika mengucapkan shad, posisi bibir kita itu tetap di tempatnya. Ya, tidak monyong. Kecuali kalau shad tersebut berharokat dhammah. Ya, sebagaimana kaidah asal, setiap huruf yang berharokat dhammah harus dimonyongkan bibirnya supaya harokat dhammah yang keluar itu keluar dengan sempurna. Ya. Adapun pada selain yang harokat dhammah, harokat fathah, kemudian harokat kasroh, posisi bibir kita itu tetap di tempatnya, tidak maju. Ya. Banyak yang sering memonyongkan bibirnya, dan ini termasuk suatu kesalahan, ya. Banyak yang memonyongkan bibirnya ke depan ketika mengucapkan huruf shad tersebut, ya. Kenapa kita katakan ini kesalahan? Khususnya ketika shad tersebut kasroh, ya. Dia monyongkan bibirnya, berarti soi, soi, soi. Nah, kalau kita mengucapkan shad seperti ini, ya, maka kita akan menambah satu huruf dan satu harokat. Sui. Jadinya sui. Ya. Dhammah dulu, kemudian kasroh. Sui. Sirotol.
Ya, dhammah dulu kemudian kasri. Tidak si, ya. Dan ini termasuk kesalahan. Coba kita perhatikan ya. Shad itu kan makhrajnya dari lisan yang bertemu dengan pangkal gigi seri bagian bawah. Sebagaimana ini yang kita bahas pada pertemuan tentang makharijul huruf ya. Pangkal lisan yang bertemu ujung lisan yang bertemu dengan pangkal gigi seri bagian bawah ya. Kalau kita monyongkan bibir kita ketika mengucapkan huruf shad yang berharokat kasroh, ya, maka kita seolah-olah mengeluarkan shad itu dari bibir, ya. Di samping kita menambah satu harokat dhammah, ya, kita juga seolah-olah kita mengeluarkan itu dari bibir, ya. Padahal suara shad itu keluar dari ujung lisan yang bertemu dengan pangkal gigi seri bagian bawah. Ya. Bagaimana cara mengucapkan shad yang benar? Ya, tetap posisi kita ulangi, tetap posisi bibir kita itu pada tempatnya, tidak monyong. Ini pada kasroh dan pada kasroh dan fathah ya. Kemudian pangkal lisan kita itu naikkan ke atas, cukup itu saja. Ya. Pangkal lisan kita itu kita naikkan ke atas. Cukup itu saja. Jadi, kalau kita perhatikan, dari penjelasan ini dan penjelasan tentang makharijul huruf, kita akan dapati perbedaan antara suara shad dengan suara sin itu hanya ada pada pangkal lisannya yang naik ke atas. Ya, perbedaan suaranya. Dan perbedaan pengucapannya juga. Perbedaan pengucapan shad dengan sin itu hanya ada pada pangkal lisannya. Kalau shad, pangkal lisan kita itu naik ke atas. Adapun posisi mulut, posisi bibir tetap pada tempatnya. Kalau sin juga kalau sin, pangkal kita itu rendah ke bawah. Posisi lisan seperti shad, sama. Ya, tidak ada bedanya posisi lisan, posisi bibir sama dengan shad, tidak ada bedanya. Ya, ini dari sisi pengucapan bedanya cuman ini. Kalau dari sisi suara bedanya ya efek dari pangkal lisan, beda pangkal lisan ini. Ya, kalau dari sisi perbedaan suara, kalau tadi kan sisi perbedaan cara pengucapan. Hanya bedanya pangkal lisannya naik ke atas. Kalau shad, kalau sin pangkal lisannya rendah ke bawah. Kalau dari sisi suara, perbedaannya adalah dari efek yang ditimbulkan dari perbedaan tadi. Karena shad itu naik, pangkal lisannya ke atas, maka suara yang ditimbulkan menjadi tebal. Karena sin itu pangkal lisannya rendah, maka suara yang ditimbulkan menjadi tipis. Hanya ini perbedaannya. Ya, jadi tidak perlu memonyong-monyongkan bibir kita ketika mengucapkan shad, kecuali apabila shad tersebut berharokat dhammah. Ya. Tayyib. Po juga demikian. Sering juga saya dapatkan po juga dimonyongkan ketika mengucapkan po yang kasroh. Dia ingin menebalkan. Tujuannya adalah ingin menebalkan. Ya, sama dengan shad tadi, dia memonyongkan bibirnya ketika mengucapkan kasroh. Tujuannya ingin menebalkan. Padahal ini tidak benar. Poi, dia poi, jadinya poi. Tambah satu harokat lagi, yaitu harokat dhammah. Ya, dan ini tidak tepat. Tetap posisi bibir kita ketika mengucapkan huruf to itu pada tempatnya. To yang kasroh dan to yang fathah. Kalau fathah tinggal mangap saja, tinggal dibuka mulutnya. Bibirnya tinggal dibuka, ya. Tayyib. Dha ini juga dha ini juga perbedaannya dengan zal, hanya pada pangkal lisannya. Dha. Ya, dha dengan zal ini bedanya hanya pada pangkal lisannya. Adapun secara makhraj sama keluarnya, yaitu ujung lisan yang bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ujung lisan kita yang bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas.
Adapun pangkal lisan kita ini berbeda. Qa dengan zal. Qa pangkal lisan kita naik dan zal pangkal lisan kita itu rendah. Ya. Taib ini sifat isti'la dan huruf-hurufnya ya. Kemudian lawannya adalah istifal. Istifal secara bahasa maknanya rendah. Lawan dari kata isti'la tadi. Ya, secara bahasa dia maknanya rendah. Adapun secara istilah maknanya adalah rendahnya pangkal lisan ketika mengucapkan suatu huruf. Jadi pangkal lisan kita itu tidak naik, rendah ya. Kalau shad dia naik ke atas pangkalnya. Kalau istilah kalau istilah pangkal lisannya naik, kalau istifal pangkal lisannya turun, tidak naik ya. Huruf-huruf yang memiliki sifat ini adalah semua huruf selain huruf-huruf isti'la. Karena ini merupakan lawan dari sifat isti'la, maka huruf-hurufnya adalah selain dari huruf-huruf isti'la. Ya. Kalau mau kita sebutkan huruf-hurufnya jadi ada 21 ya. Ada 21. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, dan ya. Ya. Terkumpul dalam satu ungkapan. Sabata izzu man yujawwidu harfahu idh salla syaka. Ya. Sabata izzu man yujawwidu harfahu idh salla syaka. Jadi untuk memudahkan kita cukup menghafal huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la saja. Karena jumlahnya jauh lebih sedikit dan jauh lebih mudah untuk diingat. Cukup kita menghafal ini. Khusodoktin kit, itu saja. Adapun sisanya maka masuk pada huruf istifal. Baik. Sekarang itbaq. Yang sifat yang keempat adalah itbaq. Lawannya infitah. Itbaq lawannya adalah infitah. Itbaq secara bahasa pakai to, itqo, itqodaq. Itbaq secara bahasa maknanya adalah menempel. Atbaqa yutbiqu, itu maknanya adalah menempel, menutupi, ya. Adapun secara istilah makna itbaq adalah terkumpulnya suara di antara lisan dan langit-langit atas ketika mengucapkan suatu huruf. Ini secara istilah makna itbaq adalah terkumpulnya suara antara lisan dan langit-langit atas ketika mengucapkan suatu huruf. Huruf-hurufnya ada 4. Shad, dad, ta, dan dha. Shad, dad, ta, dan dha. Ada 4. Kalau kita perhatikan, keempat huruf itbaq ini merupakan sebagian dari huruf isti'la. Kalau tadi isti'la ada 7, ya, khusodong tinqid, maka sebagian dari yang 7 ini masuknya pada itbaq. Ya, masuknya pada itbaq. Jadi setiap huruf istifal bukan huruf itbaq. Ya, setiap huruf istifal bukan huruf itbaq. Sebagian huruf isti'la huruf itbaq. Sebagian huruf isti'la huruf itbaq. Baik, tadi kita katakan, kenapa qaf huruf isti'la yang lain? Qaf, kemudian kha, ya, ghain,
Tadi satu yang belum Anda sebutkan ya, 7 khussadog tinqid ghain yang belum. Ya, pada istilah tadi kelewatan ada huruf ghain. Itu juga masuk bagian istilah. Kenapa to, qaf dan ghain? Ya, ini tidak masuk pada huruf itbaq. Dia hanya istilah namun tidak itbaq. Coba kita perhatikan pengertian itbaq tadi secara istilah ya. Terkumpulnya suara di antara langit-langit atas ketika mengucapkan huruf. Suaranya terkumpul di langit-langit atas ketika mengucapkan huruf. Bagaimana kok bisa suara ini terkumpul di langit-langit atas? Ya, kita perhatikan hurufnya. To, misalkan huruf to. Huruf to itu lisan kita. Ini anggap ini adalah lisan. Tangan kiri saya ini adalah lisan, kemudian tangan kanan ini adalah langit-langit atas ya. Ketika mengucapkan to, ujung lisan kita ini menutup jalan suara yang di depan, menutupi jalan suara yang di depan ya. Ujung lisan kita karena menempel kan, makhrajnya kan to itu ujung lisan bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Jadi menempel ke atas dan menutupi jalan keluar dari suara itu. Kemudian pangkal lisannya naik ke atas. Pangkal lisannya naik ke atas. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Jadi suara karena bentuknya seperti ini, ujung lisan menutupi jalan keluar suara bagian depan, sedangkan pangkal lisan ini juga naik ke atas, maka suara pun terkumpul di tengah-tengahnya. Suara pun berkumpul di tengah-tengah antara tengah lisan dengan langit-langit atas. Ya. Demikian juga shod. Shod juga demikian. Shod menutupi jalan keluar bagian depan. Shod itu menutupi jalan keluar bagian depan. Kan makhraj shod ujung lisan bertemu dengan pangkal gigi seri bagian bawah. Sehingga menutupi. Ya, menutupi jalan juga bagian depan. Kemudian pangkal lisannya naik terangkat juga. Ini juga karena kedua-duanya tertutupi, yang depan juga tertutup, yang belakang pangkal lisannya naik, sehingga suara pun terkumpul di langit-langit bagian tengah. Demikian juga dha ini juga demikian. Dha kan menutupi juga, ya, menutupi aliran suara bagian depan, karena ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas, tertutupi jalan depannya. Belakangnya juga naik ke atas sehingga terkumpul suara itu di tengah-tengah. Adapun qaf dengan kha dengan ghain yang merupakan bagian dari huruf isti'la tidak masuk huruf itbaq karena bagian depannya terbuka. Ya, qaf ini yang naik hanya pangkal lisannya ke atas, qaf, ya. Adapun lisannya tetap pada posisinya, tidak menutupi jalan depan. Ya, sehingga suara tidak terkumpul di tengah-tengah. Ghain juga demikian. Hanya bagian belakang yang naik ke atas. Kha juga demikian, hanya bagian belakang yang naik ke atas. Sehingga tidak masuk pada itbaq, suaranya tidak terkumpul di tengah-tengah lisan dan langit-langit atas. Ya. Adapun lawannya adalah infitah. Infitah ini secara bahasa terbuka. Ya, terbuka. Adapun secara istilah maknanya jauhnya lisan dari langit-langit atas ketika mengucapkan suatu huruf. Jauhnya lisan dari langit-langit atas ketika mengucapkan suatu huruf. Nah, efek dari menjauhnya lisan ini, ya, ketika mengucapkan suatu huruf dari langit-langit atas adalah suaranya keluar, tidak terkumpul di langit, di antara lisan dan langit-langit atas. Suaranya tidak terkumpul di antara lisan dan langit-langit atas. Taib. Jadi huruf-huruf infitah ini, kalau bukan pangkal
kalau bukan ujung lisannya yang rendah ke bawah, ya, ujung lisannya tidak naik, tidak menutupi, ya maksudnya. Kalau bukan ujung lisannya yang tidak menutupi, maka pangkal lisannya yang tidak menutupi. Jadi salah satu di antara keduanya kita ini. Misalkan kita zal ini kan menutupi aliran suara bagian depan, jalan suara bagian depan. Tak juga menutupi aliran suara bagian depan. Kemudian dal juga dal juga menutupi aliran suara bagian depan. Ya. Tapi kenapa masuk invita? Karena bagian belakangnya dia turun. Bagian pangkal lisan bagian belakangnya itu turun ke bawah. Tidak sama-sama naik. Ya. Sehingga karena turun suara itu tidak terkumpul di tengah-tengah. Ini maksudnya invita. Jadi kalau bukan invita itu adalah kalau bukan bagian depan lisan yang menutupi, ya, maka bagian belakang yang menutupi. Kalau bukan bagian belakang yang menutupi, maka bagian depan yang menutupi. Itu invita. Kalau dua-duanya yang menutupi, maka masuknya itbaq. Baik. Baik. Sifat yang ke-5 ini sebenarnya juga sifat suatu huruf, namun dan ini juga disebutkan oleh ulama-ulama yang membahas permasalahan tajwid. Namun hakikatnya tidak ada kaitannya dengan tajwid. Ya, hakikatnya tidak ada kaitannya dengan tajwid. Ini sifat huruf juga. Masuknya sifat huruf. Ya. Masuknya sifat huruf, namun tidak berkaitan dengan sifat huruf dalam pembahasan tajwid. Ini kaitannya dengan sifat huruf dalam masalah bahasa, masalah sorof. Ya, masalah sorof ini. Yaitu ismat dengan idlaq. Ya, hanya sekedar untuk pengetahuan saja ya. Dan ulama pun ketika membahas tajwid, sifat-sifat huruf, mereka juga terkadang menyebutkan sifat ini. Namun kembali kita katakan sifat ini bukan bagian dari pembahasan ilmu tajwid. Sebagaimana Imam Jazari juga menyebutkan dalam matanya, manzumahnya, farra min lubbin al-huruful muzlaqah. Sifat-sifat izlaq disebutkan oleh Imam Jazari. Ismat lawannya adalah izlaq. Izlaq secara bahasa adalah cepat, ringan. Ya, adapun secara istilah adalah cepatnya keluarnya suatu huruf karena posisinya itu berada di ujung lisan. Cepatnya keluar suatu huruf karena posisinya berada di ujung lisan. Huruf-hurufnya farra min lubbin. Fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Kemudian ismat, ya, ini lawannya. Artinya adalah beratnya mengucapkan satu huruf. Huruf-hurufnya selain dari farra min lubbin tadi. Tapi ini hanya sekedar maklumat ya. Baik. Jadi sifat mutadhadah yang sifat lazimah yang mutadhadah yang memiliki lawan yang merupakan bagian dari pembahasan ilmu tajwid itu ada 4. Dengan lawannya berarti ada 8. Dan kita sudah membahas ini ya. Kemudian insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas ghair
sifat lazimah yang ghair tadhadah, yang tidak memiliki lawan. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.